البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pembahasan kemarin kita mengambil tentang apa? Anda Fadil, masalah apa kemarin? Sore. Kesimpulan ringkasnya yang bisa kalian petik. Baik. Berkaitan dengan apa? Disyariatkannya salat berjamaah di belakang setiap imam. Baik imamnya itu seorang yang saleh ataupun seorang yang jahat dan zalim, selama dia masih muslim. Dan juga poin kedua tentang apa? Anda Iqbal. Baik. Nah, poin yang kedua ini, yaitu disyariatkannya menyolati mayit kaum muslimin walaupun dia seorang yang fajir, seorang yang zalim. Itu intinya, Pak. Kemudian pembahasan kemarin kan berkaitan dengan penjabaran dan alasan-alasannya. Di antara alasan, nah, tetap salat berjamaah walaupun imamnya orang yang zalim. Apa itu? Rifki. Nah, karena itulah amalan para salaf. Telah datang beberapa riwayat dari sahabat, diriwayatkan dari Ibnu Umar, juga diriwayatkan dari Anas, walaupun untuk riwayat Anas kita belum mendapatkan sanadnya. Baik. Demikian pula secara umum dalam kaidah untuk wajibnya salat berjamaah. Bahkan yang menganggap tidak sahnya salat berjamaah di belakang imam yang fajir, hukumnya bagaimana? Indah Ismail, dihukumi bagaimana? Yang menganggap tidak sah salat di belakang pemimpin atau imam yang zalim, nah, dianggap mubtadi', jatuh dalam kebid'ahan. Baik. Sekarang kita lanjutkan ya Pak. Kemarin ditutup dengan apa? Kalimat Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala berkaitan dengan apa? Dibencinya salat di belakang imam yang buruk, dan dibencinya salat di belakang imam yang jahat atau zalim. Kenapa? Dengan alasan amar ma'ruf nahi mungkar. Paham? Jadi seorang menghindar untuk bermakmum di belakang imam yang fajir atau penguasa yang zalim itu bukan karena beranggapan tidak sah salat di belakangnya, tapi karena prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sekarang akan diperinci itu. Qala al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullah, wa min dzalika anna man adhara bid'atan wa fujuran la yurattabu imaman lil muslimin fa innahu yastahiqqu at-ta'zir hatta yatub fa in amkana hajruhu hatta yatuba kana hasanan. Baik.
Di antara alasannya yaitu bahwasanya siapa saja menampakkan kebid'ahan dan kefajiran itu, tidaklah dikategorikan imam kaum muslimin. Kenapa? Karena sesungguhnya dia itu pantas untuk mendapatkan hukuman sampai tobat, pantas untuk ditakzir, diberi hukuman. Jika memungkinkan untuk menghajarnya sampai tobat, maka itu bagus. Dari sini kita katakan khonifillah bahwasanya hajar di antara tujuannya agar dia bertaubat. Cuman kalimat ikhwan antum beri ta'liq fa in amkana hajruhu hatta yatuba kana hasanan, hadza fi ghairi imamin 'am ay waliyul amr. Ini pada selain imam, imam apa? Imam yang umum, imam pokok, yaitu waliul amr. Kalau penguasa bagaimana kita menghajar mereka? Tidak bisa. Malah kita yang dihukum. Paham? Jadi jika memungkinkan untuk menghajarnya, ini pada selain imam yang berupa waliul amr. Qala wa idza kana ba'dun nasi idza taraka as-salata khalfahu wa shalla khalfa ghairihi athara dzalika fi inkaril munkari hatta yatuba. Au yu'azzalu au yantahi an-nasu an mithli dhanbihi. Fa mithlu hadza idza taraka as-salata khalfahu kana fi dzalika maslahatun syar'iyyatun wa lam tafutil ma'mumu jum'atan wala jamaah. Dan apabila sebagian manusia apabila meninggalkan untuk salat di belakang orang yang seperti ini, imam yang fajir. Ini imam salat biasa, bukan dari kalangan penguasa secara umum. Apabila meninggalkan salat di belakangnya dan salat di belakang yang lainnya akan berdampak hal itu pada pengingkaran kemungkaran yang ada sehingga dia bertobat atau dia diberhentikan. Ya, dia diberhentikan, diganti, tunjuk yang lain. Kenapa? Karena manusia sudah tidak mau salat di belakangnya, dan diganti imam yang lain. Atau manusia berhenti dari melakukan dosa yang semisal. Si fulan jadi imam saja digitukan. Apalagi kita, makanya mereka tidak berani melakukan dosa yang sama. Maka yang seperti ini apabila orang meninggalkan salat di belakangnya, maka yang demikian itu padanya masalah syar'i. Dan makmum pun tidak kehilangan jum'ah dan jamaah. Kenapa? Karena dia masih salat jum'ah dan salat jamaah di belakang imam yang lain yang kondisinya lebih bagus. Wa amma idza kana tarkus salati khalfahu yufawwitul ma'mumal jum'ata wal jama'ah fahuna la yatrukus salatu atau la yatrukus salata khalfahu illa mubtadi'un mukhalifun lis sahabati radhiyallahu anhu. Adapun apabila meninggalkan salat di belakang imam yang seperti itu tapi berkonsekuensi mengakibatkan kehilangan jum'ah dan jamaah. Ya, mengakibatkan makmum terluputkan dari jum'ah dan jamaah. Maka di sini tidak boleh dia meninggalkan sholat di belakang imam tadi, kecuali seorang ahli bid'ah. Ya, tidaklah meninggalkan untuk sholat di belakang imam yang seperti itu keadaannya kecuali ahli bid'ah yang menyelisihi para sahabat. Sehingga mereka mereka yang penting tidak mau sholat sehingga terluputkan jum'ah dan jamaah. Makanya dipersyaratkan ketika ingin meninggalkan sholat di belakang imam yang tidak bagus, ya dia dia mencari jamaah yang lain dengan imam yang lain yang lebih bagus sholatnya, sehingga tidak terluputkan darinya jum'ah maupun jamaah. Wa kadzalika idza kana al-imamu qad rattabahu walatul umur laisa fi tarki sholati khalfahu
maslahatun syar'iyyatun fahuna la yatruku salata khalfah balis salatu khalfahu afdal. Ini juga kalimat dicamkan. Demikian pula apabila imam telah ditunjuk oleh walatul umur, ya, yang menentukan adalah penguasa. Imam itu ditunjuk penguasa. Pada sebagian negeri-negeri imamnya ditunjuk penguasa. Tidak boleh jadi imam kecuali mendapatkan apa? Izin dari pemerintahnya atau dari kerajaan. Tidak sembarangan. Makanya tidak ada kemaslahatan dalam meninggalkan sholat di belakangnya. Kenapa? Karena dia sudah ditunjuk oleh pemerintah. Maka di sini tidak boleh meninggalkan sholat di belakangnya. Bahkan sholat di belakang imam lebih utama dalam posisi seperti ini. Fa idza amkana al-insanu alla yaqduma mudhiran lil munkari fil imamah wajaba alaihi dzalik. Lakin idza wallahu ghairuhu walam yumkinhu sarfuhu 'anil imamah aw kana la yatamakkanu min sarfihi 'anil imamati illa bi syarrin a'dham, ya, perhatikan, illa bi syarrin a'dhami dhararan min dharari ma azhara minal munkar fala yajuzu daf'ul fasadil qalili bil fasadil katsir. Sekarang kondisi berikutnya, kawan. Apabila memungkinkan seseorang untuk tidak maju menampakkan kemungkarannya atau yuqaddim, Allah yuqaddima berarti. Fa idza amkana al-insanu alla yuqaddima, dikasih tasydid ini harusnya. Ada yang direkati dengan tasydid? Nah, itu lebih bagus. Maknanya mustaqim. Fa idza amkana al-insanu alla yuqaddima mudhiran lil munkari fil imamah wajaba alaihi dzalik. Apabila memungkinkan bagi seseorang untuk tidak memajukan orang yang menampakkan kemungkaran sebagai imam, maka wajib atasnya untuk melakukan itu. Paham kalimat ini? Jadi beberapa pilihan untuk menghilangkan kemungkaran tersebut, teman. Nah, jika memungkinkan untuk menunjuk yang menampakkan kemungkaran, maka itu wajib untuk apa? Untuk tidak menunjuknya, cari yang lain. Masih mungkin. Lakin akan tetapi idza wallahu ghairu, ya, akan tetapi apabila yang telah memberikan kekuasaan untuk menjadi imam itu orang lain, wala yumkinhu sarfuhu 'anil imamah, dan tidak memungkinkan untuk mengganti dia dari posisi sebagai imam, aw kana la yatamakkanu min sarfihi 'anil imamah illa bi syarrin a'dhami dararan min darari ma adhara minal munkar, atau tidak memungkinkan untuk memalingkan dia dari posisi imam kecuali dengan keburukan yang lebih besar kemadaratannya dari kemadaratan apa yang dia nampakkan berupa kemungkaran. Maka di sini tidak boleh untuk menolak kerusakan yang kecil dengan mengakibatkan adanya kerusakan yang besar. Ini kaidah pokok dalam ingkarul munkar. Jadi pada kalimat ini apabila imam itu ditunjuk pemerintah atau ditunjuk oleh pewakaf misalnya, tidak mungkin untuk menggantinya, maka tidak usah diganti, tidak bisa, tidak usah otak-atik datang misalnya, apalagi orang baru di situ. Atau bisa mengganti tapi akan menimbulkan kemandaratan yang besar.
akhirnya apa? Timbul persengketaan, timbul permusuhan di tengah-tengah jamaah. Taib yang tadinya adem ayem, tadinya tenang, akhirnya timbul perselisihan. Nah, maka tidak boleh untuk apa? Menghilangkan kerusakan yang kecil dengan kerusakan yang lebih besar. Ya, akibatnya. Qala wala dafu akhaffid dararaini bihusuli a'dhamihima, dan tidak boleh untuk menolak menolak kemadaratan yang lebih ringan dengan menghasilkan kemadaratan yang lebih besar. Fa inna syara'i'a ja'at bi tahsilil masalihi wa takmiliha wa ta'tilil mafasidi wa taqliliha bihasabil imkan. Dan ini kaidah pokok dalam syariat kita. Karena syariat ini akan datang untuk apa? Untuk mewujudkan kemaslahatan dan menyempurnakannya dan menghilangkan kemafsadatan, menghilangkan kerusakan serta apa? Meminimalisirnya sebisa mungkin. Fatafwitul jum'i wal jama'ati a'dhamu fasadan minal iqtida'i fihima bil imamil fajir. Jadi terluputkannya Jum'ah dan salat berjamaah itu lebih besar kerusakannya dari apa? Dari bermakmum dengan imam yang fajir pada Jum'ah maupun jamaah. Karena dalam bermakmum ini masih sah, sedangkan kalau tidak Jum'ah dan jamaah kehilangan ibadah yang agung itu, berdosa dia. La siyama idza kana at-takhallufu anha la yadfa'u fujuran fayabqa ta'tilul maslahati syar'iyyah biduni daf'i tilkal mafsadah. Terlebih lagi ya apabila takhalluf anha, yaitu apa? Dia tidak mau salat Jum'ah dan jamaah di belakang imam itu. Sudah hendak salat Jum'ah dan jamaah juga apa? Kemandaratan tidak tertolak, kefajirannya tidak tertolak, tetap dia apa? Tetap dia melakukannya saja. Baik, tetap dia melakukannya saja. Maka dalam posisi seperti ini, perbuatan yang dia lakukan salah. Karena apa? Karena takhalluf anha la yadfa'u fujuran. Fayabqa ta'tilul maslahati syar'iyyah biduni daf'i tilkal mafsadah. Maka yang tersisa apa? Yaitu menghilangkan kemaslahatan syar'i tanpa ada apa? Tanpa ada hasil berupa tertolaknya kemafsadatan. Masalah syar'i yang terhilangkan apa ini? Yang dimaksud di sini masalah syar'i yang terhilangkan apa itu, Hudzaif? Salat berjamaah dan salat Jum'ah itu tidak dilakukan. Sudah tidak melakukan, kefajirannya masih tetap saja. Berarti apa? Mafsadahnya tidak tertolak. Maka di sini butuh apa? Butuh fikih yang bagus, ikhwan, dalam terjun di bidang ingkarul mungkar. Baik. Jangan sampai seseorang hanya bermodalkan semangat tok, sebagaimana yang ada pada harakiyun, hamasiyun. Yang mereka hanya bermodal semangat sehingga apa? Sehingga tidak ada yang nampak kecuali apa? Kecuali semakin besar kemadaratan dan kerusakan. Qala wa amma idza amkana fi'lul jum'ati wal jama'ati khalfal barri fahadha aula min fi'liha khalfal fajiri. Ini juga kaidah pokok dalam memilih jamaah. Bagaimana itu? Yaitu apabila memungkinkan untuk melakukan Jum'ah dan jamaah di belakang orang yang baik, maka itu lebih utama melakukannya daripada di belakang orang yang fajir. Ya. Ini diingat-ingat. Apa itu, Abdul Razak? Yaitu jika memungkinkan melakukan Jum'ah dan jamaah di belakang imam yang baik, itu lebih utama daripada melakukannya di belakang imam yang fajir.
Dan di negeri kita alhamdulillah tidak ada pembatasan kamu harus sholat di daerah ini, Jumat daerah ini, tidak. Sehingga seorang bisa mencari imam dan jamaah yang bagus. Wa hina idzin fa idza shalla khalfal fajri min ghairi udhrin fa huwa mawdi'u ijtihadil ulama. Dan ketika itu apabila salat di belakang imam yang fajir tanpa ada uzur, taib, fa idza shalla khalfal fajri min ghairi udhrin. Ini masalahnya. Apabila salat di belakang imam yang fajir tanpa ada uzur, dalam keadaan dia mungkin untuk mencari imam atau jamaah yang bagus, maka disinilah letak ijtihadnya para ulama. Minhum man qala, di antara mereka ada yang mengatakan yu'id, hendaknya dia mengulangi. Wa minhum man qala la yu'id. Tidak perlu mengulangi, di pendapat kedua. Wa mawdi'u basti dzalika fi kutubil furu'. Dan tempat untuk menjelaskan hal itu secara panjang lebar di kitab-kitab furu'. Dan yang rajih ikhwan was sahih annahu la yu'idu dzalik illa idza kana kafiran. Ini kesimpulannya. Yang sahih dia tidak perlu mengulanginya kecuali apabila imamnya sudah tingkatan kafir, pelaku syirik misalnya, dia hendaknya mengulangi. Misalnya dia sudah terlanjur salat di belakang imam ini, tidak tahu keadaannya, kemudian dia memberitahu, ya antum kok salat di situ, itu imamnya suka datang ke kuburan para wali, suka tawaf, suka minta-minta ke kubur, bikin sesajen dan seterusnya. Ini perbuatan syirik. Maka ketika diberitahu, dia wajib untuk Fadil? Kalau sudah diberitahu imamnya kok melakukan kesyirikan, maka wajib meninggalkannya. Ya, nanti kalau salat berikutnya tidak boleh di situ. Tapi kalau salat yang sudah dilakukan tadi, wajib diapakan? Salatnya diulangi. Salatnya wajib diulangi. Wa ammal imamu idza nasiya aw akhta'a wa lam ya'lamil ma'mumu bihalih fala i'adata 'alal ma'mum lil haditsil mutaqaddim. Adapun imam apabila dia lupa atau salah dan makmum tidak mengetahui keadaannya, maka tidak ada kewajiban mengulang atas makmum berdasarkan hadis yang telah lewat. Ini maksud hadis yang telah lewat yaitu hadis yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u falakum wa alaihim. Baik, hadis Abi Hurairah dalam Sahih Bukhari. Jadi kesalahan itu tanggung jawab imam. Wa shalla Umar radhiyallahu anhu wa ghairuhu wa huwa junubun nasiyan lil janabah fa'ada shalah wa lam ya'muril ma'mumina bil i'adah. Dan Umar radhiyallahu anhu dan yang lainnya ikhwan telah salat mengimami manusia dalam keadaan junub karena lupa kalau dia junub. Kalau nyengaja junub tetap salat, ini hukumnya apa? Dosa, bahkan bisa sampai tingkatan kufur karena berarti penghinaan terhadap syariat. Tapi ini Umar radhiyallahu anhu mengimami manusia padahal dia masih junub, belum mandi, tapi lupa. Maka Umar mengulang salatnya dan tidak memerintahkan para makmum untuk mengulanginya. Kenapa? Karena para makmum saat itu kondisinya Kondisinya tidak mengetahui kondisi imam. Sehingga mereka sudah menunaikan kewajibannya. Tapi kalau ada yang tahu, maka wajib untuk untuk mengulanginya. Yang tahu saja. Dan atsar ini ikhwan dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, juga Ibnu Abi Syaibah dalam Musnad dengan sanad yang sahih. Walau alima anna imamahu ba'da faraghihi kana ala ghairi taharah a'ada 'inda Abi Hanifah khilafan li Malik wa Syafi'i wa Ahmad fil masyhuri anhu.
Fakadzalika law fa'ala al-imamu ma la yasuhu 'inda al-ma'mum. Taib wa fihi tafasil maudhi'uha kutubul furu'. Permasalahan berikutnya, ikhwan, kalau seandainya makmum mengetahui imamnya setelah selesainya bahwasanya imam itu tidak di atas taharah. Jadi makmumnya tahu. Kalau tadi kan kasus Umar itu, Umar tahu sadar, baru sadar kalau apa? Junub setelah selesai salat. Maka beliau mengurangi salatnya, sedangkan makmum posisi tidak tahu, tidak diperintahkan untuk mengulanginya. Permasalahan berikutnya kalau apa? Makmumnya tahu ya setelah imamnya selesai. Ya, kalau imamnya salat tidak dalam keadaan taharah. Maka terjadi khilaf, Abu Hanifah mengatakan mengulangi. Sedangkan Malik, Syafi'i dan Ahmad tidak perlu mengulangi. Karena apa? Karena makmum sudah melakukan apa yang diwajibkan atasnya sesuai dengan syariat, yaitu sholat di belakang imam. Demikian pula seandainya imam melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan di sisi makmum. Taib. Misalnya apa? Melakukan kunut subuh. Makmumnya meyakini itu bid'ah. Bagaimana ini? Taib. Maka dalam posisi seperti ini jumhur ahli ilmu ikhwani fillah menegaskan tentang sahnya salat makmum. Sahnya salat makmum. Di antaranya pula yang sangat jelas berkaitan dengan taharah, misalnya apa? Makmum berkeyakinan bahwasanya menyentuh zakar itu membatalkan wudu. Sedangkan imam berkeyakinan menyentuh zakar tidak membatalkan wudu. Nah, ini makmum salat di belakang imamnya. Imamnya garuk-garuk. Garuk-garuk. Baik. Ini dugaannya ini untuk zakarnya misalnya. Seandainya demikian, maka apa? Di sisi makmum kan perbuatan imam ini membatalkan ya tidak? Membatalkan. Baik. Nah, di sinilah tempat khilafnya, Pak. Baik. Dan yang rajih apa yang dipilih oleh jumhurul ulama dalam kondisi seperti itu tetap salatnya makmum sah. Tapi kalau tahunya kawan di sejak awal, kalau tahunya sejak awal, walau alima anna imamahu yusalli ala ghairi wudu, falaysa lahu an yusalli khalfah li'annahu la'ibun wa laysa bimusallin. Tadi semua posisinya apa? Kalau tahunya setelah salat. Tapi sekarang kalau tahunya kawan ya, seorang makmum mengetahui imamnya salat tidak wudu, ya. Dia sudah batal, salat tidak berwudu. Nah, maka tidak boleh untuk dia salat di belakang imam yang seperti itu. Kenapa? Karena dia orang yang bermain-main, bukan orang yang salat. Bahkan terkandung padanya istihza bidin. Nah, permehan dan pengolok-olokan terhadap agama ini. Baik. Faqad dallat nususul kitabi wa sunnati wa ijma'u salafil ummati anna waliyal amr wa imam as-salati wal hakim wa amir al-harbi wa amil as-sadaqah yuta'u fi mawadi'il ijtihad wa laysa alayhi an yuti'a atba'ahu fi mawaridil ijtihad bal alaihim ta'atuhu fi dhalik. Dan nasas Alkitab maupun As-Sunnah serta ijma' para salaf telah menunjukkan bahwasanya waliul amr dan imam salat serta hakim, demikian pula amir dalam peperangan dan petugas zakat itu ditaati pada tempat-tempat yang itu terjadi ijtihad, ditaati pada masalah itu. Baik. Dan tidak ada kewajiban pada imam ini untuk apa? Untuk mentaati atau mengikuti pengikutnya, mengikuti rakyatnya pada apa? Hal-hal yang di situ diperbolehkan ijtihad.
Bal alaihim ta'atuhu fi dzalik. Bahkan para rakyat, para pengikut itulah yang wajib mentaati pemimpinnya dalam masalah tersebut. Tayyib. Bal alaihim ta'atuhu fi dzalik. Wa tarku ra'yihim li ra'yih, dan meninggalkan pemikiran mereka untuk mengikuti pemikiran waliul amrnya. Kenapa ikhwan? Fa inna maslahatal jama'ati wal i'tilaf wa mafsadatal furqati wal ikhtilaf a'zamu min amril masailil juz'iyyah. Karena kemaslahatan jamaah dan persatuan serta kerusakan, perpecahan dan perselisihan itu lebih besar daripada apa? Perkara permasalahan-permasalahan yang apa? Sifatnya juz'iyah, permasalahan-permasalahan kecil, permasalahan ijtihadiyah. Baik. Seperti contohnya ikhwan, misalnya dalam suatu pemerintahan, nah berkaitan dengan Id, penetapan Id, juga ru'yatul hilal. Pada pemerintah misalnya secara tegas, misalnya seperti pemerintah Saudiyah. Mereka tegas dalam masalah ini dan memiliki apa? Memiliki perhatian dalam menetapkan bulan berdasarkan ru'yah. Maka dalam masalah ini ya kewajiban bagi para rakyat untuk mengikuti ketetapan tersebut. Mengikuti ketetapan tersebut. Tapi berbeda dengan negeri yang diberi keluasan. Diberi yang keluasan pada masalah-masalah itu untuk apa? Mereka beramal dengan apa yang diyakini. Karena di sini yang menjadi mafsadah yang ingin dihilangkan adalah apa? Timbulnya furqah dan ikhtilaf. Adapun ketika furqah dan ikhtilaf itu apa? Dampaknya tidak ada. Dan memang manusia keadaannya apa? Diberi kelonggaran, diberi keluasan, maka tidak bermasalah. Walihada lam yajuz lil hukami an yanqudha ba'duhum hukma ba'din. Oleh karena itulah tidak boleh bagi para hakim untuk membatalkan sebagian mereka hukum sebagian yang lain. Kalau sudah ada ketetapan dari hakim sebelumnya, maka hendaknya apa? Hendaknya mengikuti yang sudah ditetapkan dan telah disahkan. Wa shawabul maqtu'u bihi sihhatu salati ba'di haula'i khalfa ba'din. Dan yang benar yang dipastikan tentang yaitu apa? Keabsahan salat sebagian mereka di belakang sebagian yang lain. Selama mereka itu masih golongan kaum muslimin. Muslim salat di belakang muslim, maka sah intinya. Yarwa an Nabi Yusuf annahu lamma hajja ma Harun ar-Rasyid fahtaja mal khalifah wa aftahu Malik bi annahu la yatawadda wa shalla bin nas. Faqila li Abi Yusuf asallaita khalfah? Qala subhanallah amirul mu'minin yuridu bidzalika anna tarka salati khalfa wulatil umuri min fi'li ahlil bid'ah. Ini kalau memang ditegakkan seperti itu ya wajib untuk salat di belakangnya. Ya diriwayatkan dari Abi Yusuf bahwasanya beliau tatkala berhaji bersama Harun ar-Rasyid, maka Harun ar-Rasyid ini melakukan hijamah, berbekam. Dan Imam Malik berfatwa bahwasanya tidak perlu wudu karena bekam tidak membatalkan wudu. Kemudian beliau pun mengimami manusia. Maka dikatakan kepada Abu Yusuf, apakah engkau sholat di belakangnya? Ini isyarat kalau pendapat Abu Yusuf bekam itu membatalkan wudu, sehingga wajib untuk berwudu sebelum sholat. Berarti di sisi Abu Yusuf sebenarnya sholat Amirul Mukminin ini tidak sah ya kan? Karena batal salatnya dengan sebab hijamah, walaupun ini pendapat yang lemah jelas. Maka ditanya kepada Abu Yusuf, apakah kamu mau salat di belakang imam, di belakang Amirul Mukminin ini? Maka dijawab, subhanallah Amirul Mukminin. Subhanallah, dia Amirul Mukminin, bagaimana aku tidak salat di belakangnya? Beliau maksudkan bahwasanya meninggalkan salat di belakang penguasa, belakang pemerintah, termasuk perbuatan ahlil bid'ah. Baik. Wa haditsu Abi Hurairah alladhi rawahu al-Bukhari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusalluna lakum fa in asabu falakum wa lahum wa in akhta'u falakum alaihim
nassun sahihun sarihun fi anna al-imama idza akhta'u fa khata'uhu alaihi la 'alal ma'mum. Ini jelas, kawan. Hadis tersebut ya, mereka salat untuk kalian. Apabila mereka benar, maka kalian dapat dan mereka pun dapat kebenarannya. Apabila mereka salah, maka bagi kalian pahala melakukan salat jamaah di belakang mereka dan atas mereka kesalahannya. Jadi kesalahan tidak ditimpakan kepada makmum. Ini nas yang sahih dan sharih bahwasanya imam apabila salah maka kesalahannya ditanggung sendiri. Makmum tidak ikut menanggungnya. Baik. Wal mujtahidu ghayatuhu annahu akhta'a bi tarki wajibin. I'taqada annahu laisa wajiban. Au fa'ala mahdhuran i'taqada annahu laisa mahdhuran. Wala yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yukhalifa hadzal hadits as-sharih as-sahiha ba'da an yablughahu wa huwa hujjatun 'ala man yutliqu minal hanafiyyah wasyafi'iyah wal hanabilah wal hanbaliyah anal imama idza taraka ma ya'taqidul ma'mumu wujubahu lam yasihha iqtida'uhu bihi. Baik. Dan seorang yang beristihad, puncaknya adalah apabila dia salah dengan meninggalkan perkara yang wajib untuk diyakini bahwasanya itu tidak wajib, atau melakukan perbuatan yang dilarang yang dia yakini bahwasanya itu tidak terlarang. Ya. Seorang mujtahid, ikhwan. Mujtahid dia imam, ulama, ya, seorang mujtahid, ulama, salat di belakang penguasa itu. Baik. Dia keliru karena apa? Meninggalkan yang wajib padahal dia meyakini itu apa? Dia keliru dengan meninggalkan sesuatu apa? Yang wajib padahal dia meyakini tidak wajib, ya. Atau melakukan perbuatan yang mahdzur. Dia yakini bahwasanya itu bukan perbuatan yang mahdzur. Baik. Ini puncaknya, puncak kekeliruan yang ditimpakan kepada mujtahid ketika sholat di belakang penguasanya. Seandainya berbeda ijtihadnya, ya puncaknya ini. Kekeliruannya adalah apa? Meninggalkan yang wajib. Yang dia yakini bahwasanya itu tidak wajib. Dan melakukan yang salah, yang dia yakini bahwasanya itu tidak salah. Sehingga tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyelisih hadis yang sharih dan sahih ini setelah sampai kepadanya. Dan itu adalah hujjah bagi siapa saja yang memutlakkan dari kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah serta Hanbaliyah bahwasanya imam apabila meninggalkan perkara yang diyakini oleh makmum wajibnya, maka tidak boleh atau tidak sah untuk mengikutinya. Ini pernyataan mutlak dari tiga madhab itu. Dan terhujat. Terhujat dengan hadis tadi, ikhwan. Fa innal ijtima' wal i'tilafa mimma yajibu ri'ayatuhu wa tarkul khilafi al-mufdi ila al-fasad. Karena sungguhnya persatuan dan kesatuan termasuk perkara yang wajib untuk dijaga. Demikian pula meninggalkan khilaf yang akan mengantarkan pada kerusakan itu hendaknya apa? Diutamakan. Makanya apa yang disebutkan tadi, bahwasanya salatnya tidak sah atau tidak boleh bermakmum kepadanya, secara mutlak kalau apa? Imamnya melakukan sesuatu yang diyakini makmum wajibnya, maka ini tidak benar. Taib. Seperti misalnya banyak dari kalangan Syafi'iyah yang meyakini wajibnya apa? Qunut subuh. Akhirnya pergi ke Masjidil Haram. Ketika subuh tidak mau jamaah, mereka mending untuk sholat di hotel-hotelnya, meninggalkan apa? Sholat berjamaah di Masjidil Haram. Ini keliru, jelas kelirunya. Taib. Tapi wajib tetap untuk apa? Menghadiri jamaah bersama dengan imam kaum muslimin.
Wallahu ta'ala alam. Naktahi bihada. Subhanakallah.